Nah, tugas kita ya, karena Tuhan semua sudah disediakan ya. Saya ulangi ya, ini karena banyak orang mungkin belum mendengar. Kelimpahan itu Tuhan sudah sediakan di bumi. Namanya kelimpahan, apapun yang kita butuhkan itu Tuhan sudah sediakan. Ya, Tuhan sudah sediakan. Sekarang kalau Tuhan sediakan, kenapa selama ini Bapak Ibu masih meminta-minta? Sadar nggak selama ini apa? Meminta-minta. Padahal apapun yang Bapak Ibu butuhkan, semuanya Tuhan sudah sediakan di bumi. Bapak Ibu pengen uang, mau uang, butuh uang? Ya, butuh ya. Uang berasal dari apa? Kertas. Kertas berasal dari kayu. Kayu dari tumbuhnya dari bumi. Tugas kita adalah menikmati. Menikmati. Kalau mengambil kok salah alatnya, orang itu kan ini kan. Tugas kita adalah menikmati. Nah, cara menikmatinya salah satunya dengan apa? Ucapan syukur. Ya. Saya akan kasih cara yang cepat, mudah, sederhana, dan ajaib untuk segera bisa menikmati kelimpahan yang ada di bumi. Bangunlah kesadaran. Kesadaran artinya apa? Hiduplah saat ini dalam posisi sekarang ini. Jangan tengok masa lalu yang membuat kebahagiaan Anda hilang. Orang yang selalu melihat masa lalu pasti tidak ada kebahagiaan di dalam hidupnya. Sama halnya ketika orang selalu mengkhawatirkan akan masa depan, hidupnya pasti tidak bahagia. Pengalaman masa lalu dan kekhawatiran di masa depan, itulah pencuri kebahagiaan Anda saat ini. Mulai hari ini perkataan harus ditata, harus hati-hati. Inilah yang disebut dengan kesadaran. Ya, kesadaran itu selalu dalam posisi sadar. Ya, kapanpun, dimanapun, ya, harus selalu dalam posisi sadar. Ya, the power of now. Ya, jadi berpikirnya sekarang ini. Itu namanya kesadaran. Nah, banyak orang tidak mengalami kesadaran karena apa? Berpikir di masa lalu. Waduh, aku dulu disakiti. Aku dulu diselingkuhi. Aku dulu disolimi. Nah, ini tidak sadar itu. Karena selalu melihat di masa lalu. Atau selalu khawatir dengan masa depan. Itu juga namanya orang tidak sadar. Wah, besok bagaimana ya? Wah, aku melihat di sana lebih menjanjikan. Wah, aku melihat di sana lebih besar. Wah, aku ikut sana saja yang hitungannya lebih banyak. Kenapa? Di situ ada kerakusan, ada ketamakan, dan yang jelas di situ adalah energi kemiskinan. Ini hati-hati. Silakan tadi ya, di dalam kesadaran setiap saat itu. Jangan lihat masa lalu yang penuh dengan sampah. Dan jangan khawatir akan masa depan. Tetapi hidupmu adalah saat ini. Jangan hidup di masa lalu dan jangan hidup di masa depan. Tapi hiduplah di masa sekarang ini. Dan ketika Anda sudah sadar tadi kuncinya, semesta pun akan melayani Anda dengan senang hati. Nah, tadi kan sudah saya buktikan tadi kan. Semesta pun ikut melayani kita dengan senang hati. Bahkan semesta dan seisinya. Tidak ada kata susah selama kita mau. Kalau Anda mau, pasti ada jawaban. Jadi kesadaran itu adalah posisi apa? Posisimu sekarang ini. Bukan masa lalumu,
juga bukan akan masa depan. Itulah kesalahan. Maka yang perlu dikendalikan adalah pikiranmu dan hatimu. Itu yang perlu dikendalikan. Mengendalikan orang lain mungkin lebih mudah. Atau mungkin banyak orang pengen mengendalikan orang lain. Tapi justru yang paling utama dan yang paling penting adalah mengendalikan pikiranmu dan hatimu. Karena itu kalau sudah bisa kamu kendalikan, semesta akan mendengarkan. Semesta akan melayanimu dengan penuh kasih dan sayang. Begini caranya, Bapak sekalian. Ini yang saya lakukan. Ini belum pernah saya ajarkan. Karena ini sebetulnya tingkat akhir ini ya, tingkat akhir. Tapi supaya kelimpahan segera terjadi, cepat dialami, ya. Termeh-mehnya biar segera selesai. Syaratnya yang utama dilakukan dulu jam 3 pagi. Itu lurus dulu ya. Nanti baru melakukan yang saya ajarkan hari ini. Baru melakukan yang saya ajarkan hari ini. Nah, selalu kalau bicara dengan semesta diusahakan, nanti kalau pas praktek di rumah masing-masing ya, diusahakan tidak pakai alas kaki ya. Diusahakan tidak pakai alas kaki. Nanti kalau di rumah. Jadi di tempat terbuka yang tembus langit dan menginjak tanah. Tidak boleh aspal. Ini selalu banyak pertanyaan, Pak, aspal boleh enggak? Enggak. Ya. Jadi yang tidak boleh aspal, paving, cor-coran, apa meneh, apa baja, ya. Jadi harus, nah, nanti bisa ke taman atau ke lapangan. Kalau yang pasti ada tanahnya, kuburan. Itu semakin sahdu itu ya di sana. Ini saya sering ajarkan. Ya, ketika ada niat, pasti ada cara. Ketika ada kemauan, pasti ada jalan. Jadi kalau itu minimal di doa jam 3 pagi itu 30 menit. Ya kalau masih bisa tahan 30 menit, lanjutkan dulu. Karena semakin ada perasaan itu semakin bagus itu ya. Ya. Karena di situ otak kita menjadi agak turun ya. Itu semakin bagus. Kemudian kenapa ini kok ada yang jam 3 ada yang 3:15? Waktu yang harus ada itu 3/4-nya. Cuma kalau saya ngomong jam 3/4, kenyataannya dulu banyak orang yang bangunnya mepet-mepet. Ya kan? Nah, maka terus saya rubah jam 3 pagi kan selama 30 menit. Kan masih melewati jam 3/4. Ya. Jadi siasat saja karena kalau saya ngomong jam 3/4 bangunnya pada lewat semua itu, mepet-mepet jam 3/4 gitu loh. Tapi kalau jam 3 pagi kan minimal kalau telat-telat 5 menit kan masih lewat juga, itu kelewatan 3/4 gitu loh. Karena biasanya orang kita ini kan tadi mepet-mepet juga ya. Jadi kan mepet. Ya, tambah telat maka jam 3 ya, jam 3. Yang penting melewati 3/4. Dan tidak boleh kelewatan di atas 3/4. Kalau kelewatan diulang lagi dari minimal 30 menit. Minimal 30 menit. Saya kalau dengan Bu Niko dulu bisa sampai 1 jam ya, 1 jam. Nah, saya dengan Bu Niko aja yang sudah nyaman 1 jam. Anda yang masih merengkel-merengkel ya, bangun jam sudah aja males kan gitu. Ya. Saya dengan Bu Niko tadi hampir 1 jam. Cukup terdengar di telinga kita. Terucap telinga mendengar, ya. Geremeng ya, geremeng. Rasa banter-banter nanti tanggone. Ya. Geremeng ya. Oke, kemudian tadi tepuk-tepuk terus ada orang lewat olahraga. Enggak apa-apa, lanjutkan. Itu masih mending ya. Nah, saya ini dengan Bu Niko kemarin cerita tuh. Setiap jam 3 pagi kami keluar, rumah saya di Solo tuh sebelahnya kos-kosan LC. Ya, kalau jam segitu mereka pulang gitu loh. Ya, apa yang saya lakukan dengan Bu Niko? Ketika mereka lewat kami jongkok. Ya.
jongkok. Tapi bukan sampai pelepasan sampai nanglet enggak ya. Ya kami tepuk-tepuk sambil jongkok. Nanti mereka udah lewat, kami berdiri lagi. Gitu. Nah, ini kami ujiannya lebih berat. Karena itu rutin setiap jam 3 pagi mereka pulang. Gitu. Nah itu. Coba kalau saya nggak ada Mipunikum, mungkin saya nganter sampai kos-kosan. Enggak, guyon. Nah itu ujian. Tapi kalau selesai pasti banyak keajaiban. Tapi saya yakin ya, semua yang ada di sini ya, wajah-wajahnya udah kelihatan nih, wajah-wajah kelimpahan ya. Wajah-wajahnya orang kaya. Wajah-wajahnya orang yang selalu membawa kesejahteraan bagi banyak orang. Nanti setelah saya ajarkan nanti praktek ya, Oke. Ini penciptaan yang sangat cepat, penciptaan yang segera bisa dirasakan. Semuanya pasti bisa. Tetapi prosesnya, langkah-langkahnya diikuti dulu ya. Selesai yang 21 hari jam 3 pagi. Tarik napas panjang-panjang, angkat tanganmu, tangan kanan diangkat ya. Lambaikan kepada semesta, siap untuk melakukan penciptaan. Tarik napas panjang lagi. Lepaskan. Oke, sekarang taruh tanganmu di dada sebelah kiri. Rasakan detak jantungmu. Itulah kehidupan. Rasakan detak jantungmu. Itulah vibrasi yang akan terpancar ke semesta, yang mendatangkan semua kebaikan masuk ke dalam kehidupan. Tarik napas panjang lagi. Lepaskan. Rasakan detak jantungmu sampai betul-betul terasa. Kalau belum terasa kencang, tarik napas lagi panjang. Lepaskan. Sampai betul-betul detak jantung terasa kencang. Tirukan kata-kata saya. Aku adalah keajaiban. Aku adalah kelimpahan. Aku adalah keberkahan. Aku adalah kebahagiaan. Aku pencipta kesejahteraan. Aku adalah kekayaan. Aku adalah kemakmuran. Aku adalah kebermanfaatan. Aku adalah rekan sekerja semesta. Untuk membangun kesejahteraan. Dimanapun aku berada. Aku adalah kelimpahan. Untuk diriku sendiri. Untuk keluargaku. Dan untuk setiap orang yang bertemu dengan aku. Aku adalah jawaban atas permasalahan banyak orang yang dibawa datang kepada aku. Aku adalah sumber damai sejahtera. Aku adalah kasih adanya. Aku adalah kebaikan-kebaikan. Aku adalah pribadi yang unggul. Aku adalah pribadi yang bernilai tinggi. Dan aku adalah kekasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Silakan duduk. Bagaimana rasanya?
Detak jantungnya kenceng nggak tadi? Kenceng ya. Oke. Semakin Anda bisa merasakan detak jantung semakin kencang. Detak itu memancarkan vibrasi ke semesta, ya, yang memungkinkan penciptaan segera terwujud, segera terjadi dengan cara yang cepat, mudah, sederhana, dan ajaib. Tepuk tangan yang meriah. Oke, jadi